Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neti Herawati dengan NIM 3107000722107175, mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Insan Cipta Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Personality Assessment dengan dosen pengampu Ibu Diah Indah Noviani, SPSI, MPSI, Psikolog. Materi ini ada 15 pertemuan, di mana pertemuan pertama yaitu menjelaskan tentang pengantar teori kepribadian. Dan pada pertemuan pertama ini menjelaskan tentang kepribadian itu apa. Jadi menurut Alport 1937, kepribadian itu adalah sebuah organisasi dinamis dalam individu dari sistem psikologis fisik yang menentukan kemampuan adaptasi atau penyesuaian diri yang unik. Kemudian menurut Carol Dweck 1950-1960, kepribadian itu adalah konsep diri individu tentang siapa dirinya dan bagaimana ia melihat. Kemudian berikutnya yaitu pada pertemuan kedua, materi ini menjelaskan tentang ruang lingkup asesmen kepribadian. Dan di mana tujuan asesmen kepribadian yaitu yang pertama mengetahui karakteristik individu secara menyeluruh, kemudian yang kedua mendukung proses diagnosis psikologis, kemudian yang ketiga merancang intervensi yang tepat yaitu ada terapi, pelatihan, dan konseling. Kemudian yang keempat, membantu pengambilan keputusan, rekrutmen, promosi, pendidikan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesadaran diri individu. Kemudian dilanjutkan, ada perbedaan antara asesmen dengan diagnosis. Jadi perbedaannya itu bisa dilihat dari tujuan, dari proses, kemudian dari output, kemudian pendekatan yang digunakan. Asesmen dapat dilakukan tanpa adanya diagnosis, tetapi diagnosis membutuhkan asesmen. Kemudian kita lanjutkan. Peran asesmen kepribadian ada di setting klinis, kemudian ada nanti peran asesmen kepribadian di setting pendidikan, ya, kemudian ada peran asesmen di setting industri dan organisasi. Kita lanjutkan dengan pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini yang menjelaskan tentang asesmen kepribadian yang berbentuk tes objektif. Ada dua yang dijelaskan di sini. Yang pertama yaitu tentang MMPI, jadi Minnesota Multivasic Personality Inventory, di mana tes ini dikembangkan pada akhir tahun 1930-an oleh Starke, Hadwell, dan J.C. Minkinley di University of Minnesota. Kemudian yang kedua ada namanya 16 PF, 16 Personality Factor Questionnaire, di mana 16 PF ini dikembangkan oleh Raymond Kettle pada tahun 1949 berdasarkan penelitian yaitu adanya faktor analisis dari ribuan sifat kepribadian. Walau memiliki kesamaan dengan Big Five, 16 PF ini dia lebih kompleks dan detail karena menggali lebih banyak dimensi primer kepribadian. Kalau Big Five itu dia lebih deskriptif dan banyak digunakan untuk riset. Sedangkan kalau 16 PF ini dia itu lebih aplikatif dalam asesmen psikologis individual seperti misalnya untuk rekrutmen, konseling karir atau pengembangan ke pribadi. Kemudian kita lanjutkan dengan pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini menjelaskan tentang asesmen kepribadian berbentuk tes projektif, ya. Di mana di sini dijelaskan ada namanya TAT, Thematic Perception Test. Kemudian ada Wartek Test, ya. TAT ini dikembangkan oleh Henry E. Murray dan Christiana Morgan pada tahun 1930-an, di mana tes TAT ini digunakan untuk mengeksplorasi motivasi, emosi, konflik, serta dinamika kepribadian seseorang. Kemudian dia bersifat projektif, verbal, dan naratif. Sedangkan Wartek
test ini dikembangkan oleh Erich Warburg, seorang psikolog dan seniman dari Jerman. Dia menilai aspek kepribadian, ya, fungsi emosi, imajinasi, kontrol diri, serta kemampuan adaptasi individu. Dan dia projektifnya bersifat projektif grafis visual. Jadi agak berbeda dengan tadi TAT, dia projektif verbal atau naratif. Kemudian di pertemuan kelima, ini menjelaskan tentang behavior rating scale, ya, skala penilaian perilaku. Di mana fungsi skala penilaian perilaku itu yang pertama ada untuk mengumpulkan informasi awal, kemudian untuk menentukan intervensi, kemudian memantau efektivitas intervensi dan program. Kemudian di pertemuan kelima juga menjelaskan tentang karakteristik skala penilaian perilaku. Skala penilaian perilaku itu menyediakan format yang terstandar. Kemudian skala penilaian perilaku itu sebagai teknik untuk pengukuran objektif. Kemudian masih di pertemuan kelima, kita melanjutkan materinya tentang skala penilaian perilaku yang memenuhi 4 kriteria teknik pengukuran yang dapat dikatakan sebagai objektif. Jadi kapan dia dikatakan objektif? Yang pertama, mengukur perbedaan individual. Kemudian dapat dibandingkan antar individu, kemudian menggunakan norma sebagai acuan. Kemudian yang keempat, responnya terbukti memiliki hubungan yang bermakna. Kemudian di pertemuan keenam, materi ini menjelaskan tentang asesmen kepribadian sebagai intervensi terapeutik. Dan pendekatan therapeutic assessment atau TA ini dikembangkan oleh Finn and Sager di tahun 1997. Lalu apa perbedaan asesmen tradisional dengan therapeutic assessment? Dan perbedaannya itu bisa dilihat dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu dari peran klien. Ya, kemudian kalau tradisional itu dia pasif, ya, psikolognya yang aktif. Tapi kalau di therapeutic assessment aktif, ya, kliennya aktif, sedangkan psikolog itu kolaboratif. Kemudian tujuannya itu lebih ke diagnosis dan informasi objektif. Jadi fokus pada hasil kalau asesmen tradisional. Sedangkan kalau di TA, pemahaman diri dan pertumbuhan. Jadi fokus pada proses dan makna. Kemudian penyampaian hasil. Jadi kalau asesmen tradisional dia satu arah, kemudian formal, laporan disampaikan sepihak. Tapi kalau TA, hasilnya itu dibahas bersama, kemudian bersifat dua arah, reflektif dan empatik. Kemudian dilihat dari keterlibatan emosional, ya, kalau asesmen tradisional ini dia lebih minim, ya. Sedangkan kalau di TA itu keterlibatan emosionalnya lebih tinggi, jadi menguatkan hubungan terapeutik. Kemudian konteks penggunaan. Kalau di asesmen tradisional itu biasanya untuk klinis, forensik, neuropsikologis, ya. Tapi kalau di terapi asesmen ini untuk terapi psikologis dan konseling. Kemudian di pertemuan ketujuh ini menjelaskan tentang asesmen kepribadian melalui wawancara klinis. Jadi dijelaskan inti dari setiap asesmen psikologis itu adalah wawancara klinis, ada clinical interview. Namun tidak ada yang dapat menggantikan jenis informasi yang hanya yang bisa diperoleh melalui kontak tatap muka langsung dengan pasien. Kemudian pentingnya wawancara klinis dalam asesmen psikologis. Kenapa pentingnya wawancara klinis dalam asesmen psikologis? Yaitu gunanya adalah untuk mendapatkan informasi kualitatif yang lebih mendalam. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak terungkap dalam tes psikologis. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan terapeutik. Kemudian yang keempat, mendapatkan informasi langsung dari klien. Lalu dilanjutkan di pertemuan 9, karena di pertemuan 8 itu kita melaksanakan atau mengerjakan soal untuk evaluasi tengah semester. Jadi di pertemuan 8 tidak ada materi yang disampaikan oleh dosen pengampu, tapi memberikan soal untuk dikerjakan. Jadi kita lanjut di pertemuan 9. Nah, di pertemuan 9 ini menjelaskan tentang inventory self-report dalam asesmen kepribadian.
Metode asesmen kepribadian ya, di mana individu atau testi itu diminta untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan tentang dirinya sendiri. Biasanya dalam bentuk kuesioner tertutup ya, misalnya iya atau tidak ya. Skalanya biasanya menggunakan skala Likert ya, dengan menggunakan skala Likert misalnya 5 tingkatan ya, misalnya sangat setuju, setuju ya. Kemudian tujuannya itu untuk mengukur karakteristik psikologis, sikap, nilai atau gaya kepribadian berdasarkan persepsi diri. Lalu peran psikolog dalam inventory self report ini apa? Yaitu memilih instrumen yang valid dan reliable untuk konteks yang tepat. Kemudian membantu interpretasi hasil ya, terutama jika digunakan bersama tes lain. Kemudian yang ketiga, menjelaskan keterbatasan hasil kepada klien atau pengguna tes. Kemudian yang keempat, menyediakan umpan balik profesional dan etis. Lalu kita lanjutkan dengan pertemuan ke-10 ya, di mana di pertemuan ke-10 ini materinya tentang asesmen dinamis dan asesmen naratif dalam asesmen kepribadian. Definisi asesmen dinamis. Jadi asesmen dinamis ini adalah asesmen yang menilai potensi perubahan dan kapasitas belajar klien. Jadi bukan hanya kondisi statis saat ini, didasarkan pada interaksi antara individu dan situasi serta respon terhadap umpan balik atau intervensi. Dan tokohnya siapa? Ini adalah ada MC Adam, yaitu tentang teori life story model of identity ya. Kemudian kalau asesmen naratif apa? Asesmen naratif ini adalah asesmen yang mengeksplorasi kisah hidup individu dan makna subjektif dari pengalaman mereka. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepribadian seseorang terbangun dari cerita yang ia ciptakan tentang dirinya sendiri. Kemudian di pertemuan 11 ini kita menjelaskan tentang Myers-Briggs type tipe indikator itu MBTI. Instrumen self report yang digunakan untuk asesmen kepribadian terstruktur ya dengan model respon pilihan yang mengklasifikasikan kepribadian seseorang ke dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian. Jadi berdasarkan 4 dimensi preferensi psikologis. Lalu tes ini dikembangkan oleh namanya Isabel Briggs Myers ya dan Catherine Cook Briggs ya dengan dasar teori dari Carl Gustav Jung. MBTI ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk bimbingan karir ya dan pengembangan diri, konseling pribadi dan relasi. Kemudian pelatihan kerja dan pengembangan tim, kemudian pemahaman dinamika interpersonal. Oke, kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya tentang dominance, influence, steadiness, consentiousness atau DISC. Adalah model asesmen kepribadian yang mengelompokkan perilaku manusia itu ke dalam 4 tipe utama. Lalu siapakah yang mengembangkan? Yaitu pertama kali dikembangkan oleh William Moulton Marston pada tahun 1928 dan dikembangkan menjadi alat asesmen oleh berbagai institusi termasuklah John Wiley and Sons. Lalu 4 dimensinya itu yang pertama itu tadi D dominan, I influence pengaruh, kemudian steadiness ya atau S ya stabil, kemudian conscientiousness yaitu C teliti. Jadi D I S C dominan, pengaruh, stabil, teliti. Lalu pertemuan ke-13 ini membahas tentang Big Five Personality Traits. Dan apa pula itu Big Five? Big Five ini adalah model kepribadian yang mengelompokkan kepribadian manusia itu ke dalam 5 dimensi utama atau disingkat dengan OCEAN. Jadi OCEAN. Apa itu? O yaitu openness to appearance. Jadi keterbukaan terhadap pengalaman. Ciri-cirinya apa? Imajinatif, penasaran, berpikiran terbuka, artistik, menyukai hal-hal baru, ya. Kemudian C, ya, conscientiousness, ya, kehati-hatian atau ketekunan. Ciri-cirinya apa? Disiplin, ya, terorganisasi, bertanggung jawab, memiliki tujuan. Kemudian extraversion, ekstraversi ya. Ciri-cirinya bersifat sosial,
kemudian penuh energi, senang interaksi, kemudian tegas. Kemudian yang A ya, agree, blemish ya, sifat yang menyenangkan ya, sifat yang menyenangkan atau persetujuan. Jadi ciri-cirinya sopan ya, ramah, penuh empati, kemudian mudah bekerja sama. Kemudian yang terakhir neuroticism, ya, neuroticisme atau ketidakstabilan emosional ya. Ciri-cirinya apa? Udah cemas, tidak stabil secara emosional, kemudian rentan ada mengalami stres. Jadi Big Five itu ada 5 ya, OCEAN, OCEAN ya. Oke, kemudian Big Five. Bagaimana dengan pemilihan karir orang-orang ya? Mungkin kalau openness ini mungkin karirnya seperti menjadi seorang artis, ya penulis, arsitek, ya, kemudian ilmuwan. Kalau konsensionis ya seperti seorang menjadi akuntan, manajer, guru, peneliti. Kalau extraversion ya kemudian seperti jadi sales, humas, presenter, ya, event organizer. Kalau agreeableness ya jadi konselor ya menjadi perawat ya HR relawan. Kemudian kalau neuroticism itu lebih cocok mungkin untuk posisi yang tidak banyak mengalami tekanan atau tidak banyak yang harus menghadapi stres. Nah, jadi ada 13 pertemuan yang kita mendapatkan materi. Dari pertemuan 14 dan pertemuan 15 itu kita mahasiswa melakukan simulasi secara mandiri beragam tes kepribadian. Jadi pertemuan 14 kita melakukan tes secara mandiri itu tes projektif. Sedangkan untuk pertemuan 15 mahasiswa juga melakukan simulasi tes kepribadian secara mandiri yaitu tes kepribadian self inventory dan tes objektif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada 15 pertemuan. Dan pertemuan ke-16 itu kita materinya adalah mengerjakan ujian akhir semester atau evaluasi akhir semester yang soalnya diberikan oleh dosen pengampu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian materi atau rangkuman materi selama 15 pertemuan secara online ini dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.